aula dari diri kamu itu terdapat dari di mana? Apa? Aula? Allah ya. Hah? Kalau dari diri manusia itu terdapat dari mana? Allah terdapat dalam diri manusia. Ya, tinggalnya di mana? Allah tinggalnya di mana? Oh, Allah itu di arsy, Pak. Iya, bahasa modern ini nggak usah, bahasa yang ada aja. Iya, Allah itu tinggal di arsy, kakinya di neraka. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Ada datanya, Pak. Allah itu memang di arsy dipanggul 4 malaikat. Di Quran, kan... ya, di Quran ya, saya bukain ya, bentar. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Ada 2 pertanyaan Kak, tapi kan saya sekarang lagi mendalami Alkitab Kak. Pertanyaan saya kan sejarah muncul nama Israel kan dasarnya dari Yakub ya Kak ya, kalau nggak salah, mohon koreksi. Betul. Bener nggak Kak itu? Iya. Terus pada masa kerajaan Daud akhirnya kan Israel itu kan 12 suku itu ya Kak ya, bener kan nih? Lalu? Terus pada waktu masa kerajaan Daud akhirnya kan terpecah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, 12 suku Israel itu apakah tetap Israel atau apakah terpecah jadi mengikuti Raja Daud Kak? Kan udah terpecah, terus? Berarti otomatis kan 12 suku bangsa, anak-anaknya Yakub itulah 12 suku bangsa Israel itu. Kalau Yehuda itu termasuk suku Israel juga Kak? Iya dong. Oh berarti yang mengikuti suku Israel berarti kalau dihitung berarti ada 11 ya Kak ya, yang ngikutin Raja Daud, suku Yehuda gitu ya Kak ya? Itu kan Yakub itu kan Israel. Anak-anak Yakub itulah yang disebut 12 suku bangsa. Kan Yakubnya Israel. Jadi yang mana nih Israel itu? Ya ke-12 anaknya tadi. Yehuda itu salah satunya yang kita kenal sekarang sebagai orang Yahudi. Gitu. Jangan yang ke-11 ya, memang dia salah satu dari suku bangsa Israel. Oh, paham Kak. Terima kasih Kak. Saya mau tanya ke Pak Prof, boleh izin Pak Prof? Boleh, silakan Pak Prof. Boleh. Pak Prof, mau tanya kan kalau di kita di Bible kan penulisannya Allah itu A-L-L-A-H, ya Prof ya? Iya, betul. Kalau misalkan di Al-Quran apakah sama penulisannya, Prof? Maksudnya? Penulisan hurufnya kan kalau di Alkitab Tuhan itu kan A-L-L-A dan H kan? Kalau Latinnya iya, Latinnya sama. Tapi bedanya kita tidak menganggap bahwa Allah itu nama, itu gelar. Tapi bagi mereka Allah itu nama. Kayak misalnya abang namanya Daryl ya. Siap. Namanya Daryl. Nah, kalau kita anggap, kalau bedanya kita nyebut Daryl, kita nyebutnya abang itu manggilnya bang, ya namanya Daryl. Tapi kalau Islam itu taunya Allah itu sama kayak menyebut nama Daryl. Paham nggak? Ya, jadi di kita itu gelar, di mereka meskipun sama tulisannya A-L-L-A-H dalam bahasa Latinnya, tapi maknanya beda.
gitu Bang. Kita menganggap Allah itu adalah gelar yang disebut pencipta atau sang pencipta, tapi kalau buat mereka Allah itu ya nama. Jadi misalnya Allahnya punya KTP, KTP-nya itu tertulis nama Allah gitu. Itu Bang. Siap. Sementara kalau kita Allah lagi. itu adalah jabatan atau pekerjaan gitu. Nah, Prof mau tanya, kenapa di Al-Quran penyebutannya, kan kalau penulisannya ALLAH, kenapa dari penyebutannya jadi Allah, Prof? Apakah ada ikronya, dalam ikronya, nggak ke Prof? Itu mestinya nanya ke Islam Bang. Tapi sejauh saya pelajari bahasa Ethiopia, Siap. itu ada pengaruhnya bahasa Ethiopia. Karena kalau bahasa Arab membacakan Allah itu mestinya Allah. Ya, kalau tahu orang namanya Unirifa atau Zuma, Ya. itu dia nyebutnya itu benar tuh. Dia nyebutnya Allah. Nah, yang botol-botol ya, yang nggak tahu itu pasti nyebutnya Allah. Nah, itu yang salah. Gitu. Siap, Pak Prof. Terima kasih atas pencerahannya, Prof. Mbak Agatha, terima kasih. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Nyimak Bang. saja. Mungkin itu lidahnya ini ya Pak Prof yang ke-OO-an itu. Lidahnya kebelit mungkin. Halo Ilan Poton. Halo. Halo, Islam Kristen Bang. Muslim. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Nanya sedikit ya Mbak ya. Aula dari diri kamu itu terdapat di mana? Apa? Allah. Allah ya. Hah? Kalau dari diri manusia itu terdapat dari mana? Allah terdapat dalam diri manusia. Ya, tinggalnya di mana? Allah tinggalnya di mana? Oh, Allah itu di arsi, Pak. Iya, bahasa modern ini nggak usah, bahasa yang ada aja. Iya, Allah itu tinggal di arsi, kakinya di neraka. Oh, tidak bisa, tidak Loh, bisa. ada datanya, Pak. Allah itu memang di arsi dipanggul 4 malaikat. Di Quran, ya, di Quran ya, saya bukain ya, bentar. Ini beneran ada, Pak. Allah itu memang di arsi dipanggul 4 malaikat, itu di Quran. Kakinya di neraka, itu di hadis. Ada. Bentar ya, Pak ya. Soalnya di sini itu pakai data, Pak. Ayo, datanya tidak usah lihat di YouTube. Enggak, ini Quran. Jadi saya nggak pakai itu. Saya pakai Quran. Apa nih? Coba sebutkan malaikatnya. Ya, bentar. Ayatnya ya. Nggak usah lihat di situ. Al-Haqqah 17 bukan Kak? Ya. Surat 69 ayat 17. 79 ya Pak Prof ya? 69. Ya, 69. Nah ini Pak. Kenapa yang di luar bilang lagi sama Mbak? Nih ya. Al-Haqqah 69. Coba baca Al-Haqqah. Coba baca Al-Haqqah. Bukan ini Pak Prof yang Coba baca Al-Haqqah. Coba baca Al-Haqqah. Bukan di situ. Itu mana ya ayatnya? Bentar. Pak Ilan, pertanyaan lain ada Pak? Sambil dicari. Udah jawab itu dulu. Oh, ya udah. Ya saya tanya. Oke. Iya, tadi di Al-Haqqah ayat 17 itu juga disebutkan bahwa malaikat itu... Oh, 17. Ayat 17 tadi, aku bilang. Al-Haqqah. Sananya dikatakan bahwa tadi ya. Malaikat itu ada 8 malaikat menjunjung singgasana Allah di atas kepala mereka. Betul. Nah ini dia maksud saya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Gitu. Jadi
Apa? Coba sebutkan malaikatnya. Mana saya tahu nama malaikat. Nah itu makanya. Tuh Quranmu nggak ngasih tahu. Disuruh siapa Quranmu nggak ngasih tahu nama-nama malaikatnya? Itu makanya itu kamu itu kalah di situ. Oke, kamu tahu tapinya? Ya tahulah. Siapa? Buat apa mau bilang untuk Mbak sama Mbak? Bilang aja kok nggak tahu. Udah, saya tahu Anda nggak tahu. Ya udahlah, biarin aja. Jadi Allah memang ada di arsy. Jadi tadi kan Mbak bilang malaikatnya ada di Al-Haqqu. Al-Haqqu itu bacanya apa? Pak Prof nggak usah bilang, terlalu bisa jawabannya. Apaan sih? Oh, saya tahu Pak. Nama malaikat-malaikat yang mikul itu Pak. Namanya Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan Hamalat al-Arsy. Saya dapat. Para malaikat pemikul Arsy terkenal dengan nama Hamalat al-Arsy. Berjumlah 4 malaikat. Setelah kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Nggak usah lihat kemana-mana. Jangan lihat di YouTube, itu tidak usah. Ya, masalahnya kan gini Pak, di Quranmu kan kagak ada. Pak, kenapa di malaikat itu nggak jelas Pak? Nggak kayak YouTube Pak? Ini nggak usah lihat di YouTube. Pokoknya otak kita yang kita Dan ada botol lah. Salah banget tuh sama orang goblok. Serius, main cocok botolnya. Pak, minimal botolnya tuh dibuka dulu Pak. Capek pula aku ngomong sama orang kayak jelas kayak kau dah. Silakan Bang. Oke ya. Gimana duluan Yesus sama ibunya? Duluan keilahiannya Yesus. Karena dia ada dalam kekekalan. Dia kan Allah. Hakikat Coba, Allah. Coba dikeluarin pakai dalil coba. Jangan pakai karangan Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam seluruh. Ini mau saya jawab. Ini dalil. Iya, keluarin bukunya, aku tengok. Gue baca. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya. Bukunya. Saya hafal. Enggak, aku tengok di bukunya. Aku lihat. Ya udah, boleh cek. Mulutmu sendiri aja. Nih. Ya buka. Ya buka lah. Jangan, itu seorang kayak pembohong itu namanya. Abang boleh cek di Google. Buka kan, aku nggak ada buku kan, coba dibuka. Beli dong, masa nggak punya buku nyuruh-nyuruh orang? Nggak punya uang ya? Gitu, nggak usah penakut kalau kamu benar. Iya. Kamu nggak penakut. Oke. Coba buka. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahiannya. Itu Kolose 2 ayat 9. Ya kalau benar tunjukin ayatnya di mana. Saya nggak mau nunjukin, kenapa? Enggak, kamu lama-lama nipu kamu ini. Oke, kamu disunat. Sunat? Mana dalilnya sunat di Quranmu? Buka. Ada di hadis. Nggak ada di Quran, kau nggak ada. Sampai meninggal kau nggak akan ketemu di situ ada kata sunat. Enggak, sampai pingsan. Nggak ada. Ngomong pakai karanganmu sendiri. Kamu pun ngarang. Mana ada perintah sunat sama Allah, kok ngarang sih kau? Ada di Al-Quran. Buka. Ya, penipu kau. Gak bisa kau buka, kau penipu. Jangan. Penipu. Buka. Kau kira aku penipu kayak kau? Gak ada di Quran. Kau bilang-bilang ada di Quran sunat. Kita mah gak dibuat nipu. Kau kira kalau gak dibuka, nipu artinya? Banyak ahli cerita kamu. Dia tuh kesini tuh bukan bertanya, dia kayak ibarat rentenir mau nagih hutang. Kenapa gua mau? Yang di bawah, buka Bang, kalau disunat Bang, buka. Halo Bilbar. Lindes ya teman-teman yang di bawah ya. Botol yang udah nggak kepake itu lindes saja, terus buang ke tong sampah. Oke?
Buka. Kira aku nipu. Halo Bilbar. Cabutlah kau. Jangan dilindas dong. Kenapa? Kalau dulu waktu masih SD aku botol-botol kosong itu ditutup rapet terus diinjek sampai meledak. Iya itu cocok. Memang itu udah dalam kondisi ketutup, Prof, botol kosongnya. Injeknya pakai kaki. Kalau pakai mobil nggak bunyi ntar dia. Oh, pakai kaki ya injeknya ya teman-teman ya. Nih ada di bawah. Agatha bibirnya jeding. Dia tukang fotografer. Rupanya isi postingan dia muka gue semua, Prof. Suka banget dia motoin gue gitu. Terinspirasi loh. Apa namanya nih? Ya, semua. Akun dia foto gue semua. Bibir gue semua lagi. Namanya siapa? Namanya ini di bawah nih. Dia ngatain gue jeding, tapi dipotoin semua. Aerus Story. Dia profesional foto, videographer, editor, capture your moment. Tapi semua itunya foto gue semua. Lu temen banget sama gue ya? Naksir ya? Suka ya? Ngefans ya? Gemes ya? Emang kayak gitu rasanya sakit gak bisa memiliki itu memang gitu ya Pak Prof ya? Sakit kali ya? Memang nyeri ya, cinta tak bisa memiliki itu memang sakit. Halo. Halo, Islam Kristen Bang. Kristen. Ada yang mau ditanya? Ini itu kalau Bapak di Alkitab disebut juga Tuhan atau gimana itu? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang disebut Bapa itu adalah Allah. Yang disebut Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Terlihat jelas sekali perbedaannya. Jadi Bapak itu bukan Tuhan, Pak, atau? Karena kan ada tuh Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil itu. Tuhan huruf besar itu apa menurut kamu? Yahweh itu. Ya, Tuhan itu gelar untuk manusia. Betul itu. Tuhan huruf besar itu Yahweh. Tuhan huruf besar di situ adalah Allah. Oh. Ya cuma itu sih mau tanya. Soalnya masih bingung di situ. Iya, jadi Tuhan yang di dalam Alkitab itu jelas sekali ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya Pak Prof ya. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kan ada perbedaannya. Jadi Allah itu merujuk kepada Sang Bapa, Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Gelarnya Yesus. Jadi kalau Tuhan huruf besar semua di Perjanjian Lama ya itu Allah sebetulnya. Itu Allah. Gitu. Allah Tritunggal. Allah Trinitas seragam semua ya. Cuma kita cenderung terpengaruh sama RT6 karena Tuhan itu pasti adalah pencipta, padahal Tuhan itu adalah gelar buat penguasa. Ingat ya, kemanusiaan Yesus itu gelarnya Tuhan. Keilahian Yesus gelarnya Allah. Yesus itu Tuhan atau Allah? Ya dia dua-duanya. Dia sepenuhnya Tuhan, dia sepenuhnya manusia yang disebut Tuhan, dan dia adalah sepenuhnya Allah. Gitu. Jadi kata Tuhan yang di Perjanjian Lama itu sebetulnya memang Allah. Kalau dibilang dalam bahasa Ibrani-nya YHWH, iya betul. Dalam bahasa Yunani-nya Theos, betul. Gitu Bang. Boleh tanya ulang Kak? Tanya ulang. Boleh. Tinggal satu. Kalau perbedaan Tanak dengan Septuaginta apa itu? Tanak itu kitab yang baru ada abad 10 Bang. Berarti saya baca di Google Tanak 450 SM sebelum Masehi. Anda belum baca semuanya berarti? Billy hilang Prof. Billy yang udah barusan.
Berarti Prof ini Tanak dengan Septuaginta masih Septuaginta lebih tua. Ya. Septuaginta kitab paling tua sepanjang masa saat ini. Ada yang berusaha berspekulasi bahwa yang lebih tua itu adalah Samaritan Torah, itu nggak pernah terbukti. Nggak pernah terbukti. Ada yang bilang Dead Sea Scroll, enggak. Dead Sea Scroll itu nggak pernah ada yang tahu dipakai di mana. Dead Sea Scroll itu malah mendukung Septuaginta. Nah, tapi kalau yang dipakai sama orang Yahudi itu namanya Tanakh, karena itu singkatan Torah, kitab Taurat, Nevi'im, kitab Nabi-Nabi, sama Ketuvim, Mazmur atau Kidung. Gitu. Orang Yahudi pun itu terinspirasi memberikan namanya Tanakh, itu gara-gara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46 kalau nggak salah ya. Dia bilang harus digenapi semua yang menulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi dan Mazmur. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu mencocok logikan istilahnya Yesus itu untuk sebagai kitabnya mereka. Jadi disingkat TN sama K. Jadi namanya Tanakh. Gitu. Tapi kalau sebelum waktu di zaman Yesus, apakah namanya Tanakh? Ya enggak, bukan tanah. Namanya ya kitab suci aja. Yang isinya banyak macam-macam tulisan perjanjian lama. Tuh. Saya baca Prof di Google Septuaginta itu cuma kitab Musa atau ada Mazmur juga? Septuaginta itu lengkap semuanya, bukan cuma kitab Musa. Yang mengatakan kitab Musa itu hanya orang-orang rabinik. Kenapa? Kenapa? Karena mereka sangat takut kalau ternyata ketahuan perjanjian lama yang dipakai di Bait Allah itu adalah kitab berbahasa Yunani. Mereka sangat takut, makanya mereka hanya berspekulasi, oh itu cuma 5 kitab saja. Tapi abang bisa buka di dalam Letter of Aristeas, kitab abad kedua ya. Di dalam pasal yang ke-18, 17 sama 18, yang diterjemahkan oleh 72 rabi terbaik zaman itu, yang makanya kitabnya namanya Septuaginta. Itu diterjemahkan adalah semua buku. Semua tulisan suci yang ada di Bait Allah itu yang diterjemahkan. Tidak dikatakan itu hanya Taurat saja. Tapi buku-buku gitu. Oh iya, sudah Prof, cuma itu sih. Tolong cari-cari belajar itu. Itu. Ya, makasih Prof. Ya, Bang. Ini bukan Bang pejuang salary ya? Suaranya mirip. Bukan. Oke. Halo, Edi Mulyana. Mikum. Edi. Yuhu. Mikum. Halo. Waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang. Islam. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Saya kan dari kecil belajar agamanya agama Islam. Walaupun SD-nya negeri, SMP-nya negeri, sampai SMA. Nilainya nilai dari agama Islam. Sampai saya tertarik juga gitu. Saya lihat ibadahnya teratur kan. 5 waktu. Sebelum ibadah wudu dulu. Kayaknya bersih banget. Nah, kemudian saya tertarik, saya membeli buku Al-Qur'annya, saya pelajari. Gitu. Ternyata isinya sangat mengagetkan karena keluarga saya kan keluarga Kristen. Sangat mengagetkan, saya lihat kelahiran Nabi Muhammad aja lahir sesudah bapaknya meninggal. Atau Bang, ada yang di lalu. Quran, Pak. Ada, saya lihat dan saya baca di hadis lahirnya itu 4 tahun sesudah bapaknya meninggal gitu. Kemudian saya lihat Nabi Muhammad juga tidak disunat, tidak ada ayatnya dimanapun juga, Quran maupun di hadis. Terus melihat kiblatnya kan tadinya Yerusalem, kemudian sahabat karibnya ini ngomong bagusnya kiblatnya di
sini di Mekah. Kemudian Nabi Muhammadnya menurut juga, pribadinya dipindah. Saya pikir ini Nabi apa gitu. Terus kemudian saya lihat perjalanan Isra Miraj, waktu dia tidur di janda. Kemudian dia Tidur di ngomong bahwa dia janda. di perjalanan siapa? Kalau nggak salah teh. Saya kan bacanya hanya sekilas saja. Saya baca sendiri. Bahwa dia katanya diperjalankan Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik buruk gitu. Saya baca kayak Lenyap dia. Nggak jelas. Aneh. Halo Gits. Halo. Nico. Halo. Di sini tuh nggak bisa ya, narasi itu sembarangan gitu tanpa dalil gitu. Aduh. Halo, Bang Gits. Janganlah. Kenapa? Nanti jadi nggak ada lagi baju gereja. Por disonggaki. Agak leon emang. Nih gimana sih ceritanya nih pada banyak kayak gini nih kepencet semua kah? Halo. Ini ada nggak sih ikon sama Ikon Makatai. siapa ini? Mutar-mutar semua. Halo. Selamat siang, Kak Agatha. Siang. Islam Kristen, Pak. Alhamdulillah Islam, Mbak Agatha. Silakan Pak, mau bertanya apa? Mbak Agatha, Kak Agatha ini warga negara Indonesia enggak? Enggak, kenapa? Langsung pertanyaan yang substansial aja Pak, seputar kekristenan. Oh iya, enggak, kalau memang di Indonesia itu banyak presiden Indonesia nyembahnya sama siapa, dari Presiden Soekarno sampai sekarang. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, ada tentang Nabi Adam. Adam itu nabi? Kalau di Islam ya, kalau di Kristen bukan ya. Nabi itu kan utusan ya Pak ya? Iya, pasti itu kalau utusan ya Nabi. Kalau Adam itu diutus kepada kaum yang mana Pak? Kalau masalah diutus itu, ya aku nanyanya gini, di kitabnya saudara Kristen ini ada yang namanya Adam, apalagi di Muslim. Dia nyembahnya sama siapa, itu aja pertanyaannya. Nyembahnya kepada Tuhan Pak. Tuhan siapa itu namanya? Tuhan Yesus Pak. Mana datanya? Nggak ada. Nggak ada, bohong kamu. Kan saya jujur itu nggak ada datanya. Apanya yang jujur aku buka? Ya karena nggak ada. Nggak ada, dia nggak nyembah sama Yesus. Oke, jadi ada nyembah siapa? Enggak, ada yang bilang Elohim, ada Yahweh, bukan Yesus. Ya, nggak apa-apa. Jangan mengada-ngada. Ya. Kalau jadi Adam itu sebenarnya nyembah siapa Pak?
Pokoknya Adam itu sudah selesai nggak nyembah sama Yesus. Itu manusia diciptakan pertama kan? Betul nggak? Bapak kenal Adam dari mana? Oh, itu ada kitabnya, ada petunjuknya. Di Quran ya, Pak? Apalagi itu Di Quran palet, bukan? itu bagus. Ya, Adam itu Bapak kenal di Quran ya, betul? Loh, di Bible juga ada kok. Saya nanya, Anda kenal Adam masa di Bible sih, Pak? Di Bible dan Al-Quran sama-sama. Saya nanya, Anda mengenal Adam itu di Quran atau di Bible? Ini pertanyaannya mudah sekali kok. Yang Dijawab nanya dong orang kalau awam, gitu. bukan pendeta, Dijawab bukan dong. ustaz, Dijawab bukan dong apa kalau ini. gitu. Dijawab dong. Tapi selalu ngeles jawabannya. Gimana ya? Yo, apa jawabannya? Bapak kenal nyembahnya Adam sama itu di siapa? Quran atau di Adam. Bible? Adam. Aku kan sama kamu nih baru lahir kan. Nyembahnya sama siapa? Pak, Yahweh dengar ya, Pak, katanya. ya. Adam itu kalian kenal itu di Quran. Quran itu ada di abad keberapa? Abad 7. Kalian cuman mengenal nama Adam dari buku abad 7. Sebelum ada buku abad 7, nggak ada satu orang pun yang mengenal Adam. Selain di dalam kitab Musa. Imiut, jangan Ya udah. imiut. Bapak turun aja, Pak. Botol. Muak pula. Udah. Saya cuma nanya, kamu mengenal Adam dari mana? Di Biblemu ada. Dari Quran bilang. Dari bacaan abad 7. Udah selesai. Saya nggak percaya buku abad 7. Orang baru. Wah, kejeda dia. Tes. Nggak bisa naikin orang kalau kejeda. Ada WhatsApp. Kenapa ya Pak Prof ya? Islam ini naik kayak ini penagih hutang semua ya? Arogan ya, kayak penagih hutang semua ya, kayak penodong. Halo, Halo Andika, Islam Kristen. Islam. Ada yang mau ditanya Pak? Oke, jadi gini Kak, saya mau tanya, kenapa Tuhan di Kristen, di agama Kristen, diwujudkan dalam bentuk manusia? Udah, itu aja. Iya. Iya. Jadi Tuhan bukan hanya di Kristen yang wujud dalam rupa manusia. Di dalam Taurat Musa pun Tuhan itu wujud dalam rupa manusia. Kita baca Kejadian 18. Ya, kita baca di dalam Kejadian 18. Di situ dikatakan apa? Abraham bertemu dengan Tuhan dalam rupa manusia. Jadi bukan di Kristen aja Tuhan itu wujudnya manusia, dalam wujud manusia, menampakkan diri. Bukan. Bahkan di zamannya Abraham. Itu Pak Andika. Iya, jadi baik dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, Mazmur Daud, dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini kita kenal sebagai Injil, atau kitab Perjanjian Baru, itu semuanya Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Kalau di Islam, memangnya enggak dalam rupa manusia, Pak? Enggak. Tuhan itu tidak terwujud, tapi Tuhan itu ada. Bapak berarti belum pernah baca Quran, Pak. Karena di dalam Quranmu di Al-Baqarah dikatakan Allahmu bertangankan dua. Di surah yang lain, Allahmu berbetis. Lalu di surah yang lain, Allahmu juga punya wajah. Di hadis, Allahmu punya kaki. Kira-kira yang punya wajah, punya tangan, punya kaki, manusia nggak? Intinya ya, Mbak, Allah itu tunggal. Saya nggak nanya jumlahnya.
Tapi tidak ada nih ya sekutu Pak ya, baginya. di dalam Yang Quran jelas ya, dikatakan kepercayaan kami Yesus itu bukan Tuhan. Yesus nggak itu masalah. nabi. Iya, nggak masalah Pak. Karena Bapak kalau tidak ada Iya. Yesus, Bapak juga nggak kenal Musa Pak. Saya tahu itu. Kalau tidak ada Yesus, surah Maryam aja nggak ada. Ali Imran pun nggak ada Pak. Quranmu itu nggak akan ada surah Maryam, Ali Imran, Al-Baqarah kalau tidak ada Yesus. Tuh. Coba kalau tidak ada Yesus. Walau sekalipun kamu tidak mengakui Yesus, kalian itu butuh Yesus. Quran kalian aja nggak akan lengkap, nggak akan sempurna tanpa Yesus. Nah itu. Bisa nggak Bapak beriman kepada nabi-nabi kalau nggak ada Isa? Lengkap nggak iman Bapak? Nggak lengkap kan? Dalam intinya itu ya, saya itu cuman beriman Bapak mau beriman sama siapapun, saya nggak akan mendebat itu. Saya nggak akan kayak Bapak bilang, intinya Yesus itu bukan Tuhan. Ya nggak masalah. Kalau itu pun terlalu gampang buat orang Kristen juga bilang, intinya Allah itu bukan Tuhan. Itu juga bisa. Tapi kami nggak mau seperti itu. Kenapa? Kami menghargai kalian yang menyembah iman di abad ke-7. Nggak masalah. Kami bertoleransi untuk iman kalian. Kami nggak pernah mengolok-ngolok kalian, Tuhannya punya wajah. Pernah nggak orang Kristen kayak gitu? Nggak pernah. Ya walaupun Allahmu punya betis, ya kami nggak pernah mempermasalahkannya. Ya, nih di dalam Quran ini jelas sekali ya. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang wajah Allah. Ini dalil. Ingatlah ketika betis disingkapkan. Ini dalil dalam Quran. Di hadis juga dikatakan Allah kakinya di neraka. Hadis berapa itu teman-teman yang di bawah? Nih, ini nggak masalah. Mau kau bilang intinya saya bertuhankan ini, itu urusan Anda. Tuh. Tapi satu Pak yang mau saya tanyakan Pak. Apakah Musa pernah mengaku dia Islam Pak? Nih, sesuai dengan ini nih. Pertanyaan saya cuma ini dari tadi nggak ada yang nyenggol. Apakah Musa mengaku Islam? Nah, Bukhari 4470 jelas sekali di situ dikatakan, ya betis Allah diletakkan di neraka. Itu. Kami nggak ada urusan dengan iman. Mau kau percaya apapun itu urusan. Yang sibuk itu kan kalian dengan iman kami. Coba Pak, pertanyaan saya gitu Pak. Apakah Allahmu yang ada betisnya, yang ada wajahnya, yang tangannya 2, itu rupanya seperti apa? Kira-kira Pak. Halo. Silakan Pak Andika Zain. Insya Allah Musa Islam. Halo. Ya, silakan Pak. Intinya dalam kepercayaan kami ya kan, ini kan perbedaan ya. Cuma Ya, dalam Bapak siar aja. Kalau mau siar kepercayaanmu silakan. Ya, intinya di sini Anda saya silakan bertanya, bukan intinya. Gitu. Ya kalian mau percaya atau tidak sama Tuhan saya nggak masalah. Kan kalian yang kepo sama Tuhan saya. Kalau saya sih nggak kepo sama Tuhanmu. Tuh. Halo. Ada ajudan Prof Metatron di bawah Pak Prof. Berapa lagi tuh? Nggak tahu namanya ajudan Prof Metatron. Lihat nih. Halo. Gambarnya sih muka lu Prof. Baru 2 ekor pengikutnya. Halo Effendi. Assalamualaikum. Keponakan Pak Prof. Halo Effendi. Loh, katanya naikkan saya, giliran dinaikin turun dia. Gimana sih Pak?
Kok dari tadi nggak ada yang berkualitas sih dialognya nih gitu loh. Nggak ada yang panjang juga. Oh, ada kucing Kak? Mana? Hah? Kelewat. Mana? Di mana? Di muka lu tadi ada gambar kucing. Nggak ada. Serius? Mana? Iya. Ulang lagi dong. Mana? Gue nggak lihat. Bohong aja sih Pak Prof nih. Bahang, kamu memang bahang. Ini baru kucing. Astaga Tuhan, ini kenapa sih orang-orangnya nggak jelas gini semua? Halo Ana. Ana saya yakin. Shalom. 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 Islam Kristen Pak. Pak. Agatha, saya mau tanya kau. Aku pernah naik ke rumah Agatha loh sebelumnya. Iya, ada yang mau ditanyakan Bu Ana. Sabar dong Pak, sopan dikit dong Islam. Aku setiap Agatha live aku selalu nongkrong loh di rumah Agatha. Wah, makasih Bunda Ana. Iya, aku sambil belajar kan aku baru mengenal Kristus baru berapa tahun ini. Jadi aku belajarnya di sini. Wah, mantap. Sama Pak Prof, sama Agatha, Faslav, Pak siapa satu lagi? Metatron. Bukan, yang satu lagi Pak Ladu. Pak Ladu. Oh iya. Jadi tiap hari selalu nongkrong di rumah Agatha. Senang sekali aku di sini. Ya, tapi kalau Agatha nggak live tuh sepi loh. Iya. Ambil baik-baiknya aja ya Bunda ya. Jangan yang pas lagi kebuk-kebukan nggak usah dicontohin ya. Agatha. Iya. Aku di bawah aja ya Agatha. Aku di Siap. Agatha, saya mau tanya. Ya, Tuhan berkati ya Bu Ana ya. Iya, sama-sama Agatha. Ya, adem ya Prof ya kalau orang Kristen ya Pak Prof ya. Iya, itu orang Islam ini kenapa? Agatha, saya mau tanya. Kayak nggak ada ahlaknya gitu ya. Kasian ya, nggak pernah diajarin ya sopan santun gitu. Mikum gitu kayak ya kan. Kasian ya Pak Prof ya. Kayak nggak diajarin agama ya. Iya. Halo. Katanya tadi ada satu narasi orang kan. Gak ada suara kawan. Kami itu diajarin semuanya teratur apa segala macam. Tapi gini aslinya. Mikum, Pak Bung. Assalamualaikum. Kan? Budek Prof, serius. Udah buta hati, buta mata, budek lagi. Budek. Saya mau tanya. Astaga. Nggak apa-apa, memang goals kita betul kata Pak Prof. Goals kita adalah menunjukkan akhlak mereka. Kasian ya. Yang betul kata ulama Islam yang mengatakan dahulukan budek daripada apa. Tadi Agatha bicara. Siapa bilang Nabi Musa, siapa Nabi tadi? lupa. Nabi Musa. Ya Allah, baru persekian menit aja dia udah lupa Bro. Aduh, katanya buat penghafal. Kenapa kagak ada ini? Di mana katanya Nabi Musa? Kamu juga kenal di mana Yesus? Di gereja. Yohanes 10 ayat 34 ya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Bapak domba bukan? Kambing kan? Nggak kenal. Manusia saya tidak ada. Kamu saja itu yang bilangkan manusia domba. Otak kau tak putar memang. Bukan alegoris. Bagaimana Bapak jadi? Pak, pengikut Nabi Muhammad itu disebut pengikut Nabi Muhammad itu disebut kambing yang diguyur hujan tengah malam.
Dia nggak tahu berarti Pak Prof. Coba Bapak ini, bagaimana manusia kamu katakan domba? Saya bukan profesor, tapi manusia tidak pernah saya katakan domba. Bapak pernah dengar kata Al-Quran itu tidak pernah mengatakan, enggak pernah. Itu kiasan. Bapak enggak boleh mengkiaskan Ya manusia. udah. Itu kiasan. Ini dong. Oke, Bapak hamba bukan? Sekarang saya mau tanya, Bapak kenal Pak, ini, hamba itu juga siapa yang kata ceritakan kiasan loh, Pak. bahwa Bapak kenal Yesus, sama juga kita. Kita itu kenal Nabi Muhammad. Hamba itu juga kata kiasan loh Pak Prof. Iya. Tidak mungkin mereka ini disebut beneran hamba. Sejak kapan kau punya Tuhan? Emangnya Tuhanmu kelihatan? Kalau hamba itu mengabdi kepada Tuhan. Kalian ini tidak ada yang mengabdi kepada Tuhan. Kalian juga bukan disebut hamba. Ini juga kiasan loh. Hamba itu alegoris. Setuju nggak? Hamba itu kiasan. Ya. Siapa bilang hamba itu hakikat? Jadi kalau Bapak buka komal untuk menyesatkan, jangan. Itu. Bapak. Lebih baik Kau kau bedakan pidato di ibu. mimbar saja. Bedakan Mbak sama Bapak aja susah. Ya. Kalian berdua lah. Apa tuh? Pak Prof ini kalau bilang mau pidato saja di mimbar di mimbar gerejanya Bapak. Kata Bapak Nggak usah kan pidato domba, Pak. Bapak kan katanya tidak mengenal kiasan. Kalau di dalam Quranmu dikatakan ada betis Allah, Apa itu yang kau kiasan bilang atau kata? benar? Tidak ada suara kau. Ada jelas kok. Emang budak tadi. Emang budak ya. Aduh. Ini Di bawah aja ya, di bawah aja ya. Suara Ini ya, jadi di bawah aja ya. Orang-orang nggak waras ini di bawah aja lah. Ya memang betul kata Pak Pro. Goalsnya kita adalah melihat memang wajah Islam itu seperti itu semua. Iya, itu cerminan Islam yang dari tadi naikin nih. Kita ngomong santai aja kok. Nih, kita liatin lagi ya. Ini cerminan Islam ini. Ini direkam ya, Bless Migat ya. Jadiin timeline. Halo Islam. Halo. Halo. Halo, Islam. Malah buka ini. Dia tuh mau buka situs porno ya. Saya tahu itu, yang kayak gitu tuh mau buka situs-situs porno. Memang otaknya Islam ini ya. Ya, biar gimana caranya ini dia kayak gitu memang. Oh, wajah Islam ini kayak gini terus ya. Gambarnya menjijikkan. Tontonannya menjijikkan. Kita semakin bangga malah ya, karena yang kita lawan tuh betul-betul iblis. Kelakuan iblis kayak gitu. Betul. Sebab musuh kita adalah iblis memang. Dulu waktu belum main TikTok, ke debat di Zoom sama si Zulkifli M. Abbas sama Kores, aku sama Zulkifli M. Abbas itu siapa? Juma. si Juma Nur Alim sama Bang Erben. Gara-gara kalah narasi, waktu itu mereka buka film bokep di share screen. Coba. Sama lagi nih. Supaya apa? Supaya ke-ban. Udah gitu supaya siapa? Supaya yang dituduh orang Kristen. Emang kayak gitu ya? Wih, ini Indri Putri Islam apa Kristen kok lengan pendek pakai jilbab? Coba tanya dulu. Jilbabnya kok lengan pendek, Bu. Selamat siang, Bu Indri. Putrai, ini bacanya Putrai. Oh iya, pakai iye. Halo, Kak Putrai. Kak Putri, Mikum. Kak Indri Putrai. Loh, dia diem aja dikasih mawar loh sama orang. Apa-apa. Halo, Butterfly. Meno kenapa naik turun dari tadi? Mungkin dia mau seperti Allah. Gitu. Kok Butterfly turun sih? Naik lagi dong. Iya, ini kenapa ya kok pada budek ya? Lah.
Turunin aja kata, nanti nge-report tuh. Turunin aja lah. Gak jelas. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama Singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking, saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.